Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Febriana, NPM 24742010. Saya dari Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di sini saya ingin memenuhi tugas hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Ibrahim Pitma Edrisi, SHMH. Dalam video ini saya akan membahas dua tahap penting dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu pra penuntutan dan penuntutan. Kedua tahap ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang pertama yaitu pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tahap di mana jaksa sebagai penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik atau biasanya dari kepolisian setelah proses penyidikan selesai. Nah, tahap ini sangat penting karena disinilah jaksa menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke persidangan atau tidak. Selanjutnya ialah langkah-langkah dalam tahap pra penuntutan. Yang pertama yaitu penerimaan berkas perkara. Jaksa menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik beserta tersangka dan barang bukti. Berkas ini berisi semua data dan fakta yang dikumpulkan selama penyidikan. Yang kedua yaitu penelitian berkas perkara. Jaksa akan memeriksa apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat formil maupun material. Syarat formil berkaitan dengan kelengkapan administrasi, sedangkan syarat material berkaitan dengan cukupnya alat bukti untuk mendukung dakwaan. Selanjutnya yaitu keputusan jaksa. Setelah meneliti berkas, jaksa dapat mengambil salah satu dari 3 keputusan, yaitu yang pertama, berkas dinyatakan lengkap atau P1, artinya perkara siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Yang kedua yaitu berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi jika masih ada kekurangan atau P19. Yang terakhir yaitu berkas tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti atau alasan hukum lainnya, sehingga jaksa dapat mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP. Selanjutnya yaitu koordinasi dengan penyidik. Jika berkas dikembalikan, jaksa akan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan seperti mencari tambahan alat bukti atau saksi. Nah, tahap pra penuntutan ini sangat krusial karena menjadi filter awal sebelum perkara masuk ke pengadilan. Jaksa bertugas memastikan bahwa hanya perkara yang benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat yang akan dilanjutkan. Yang kedua yaitu penuntutan. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, proses hukum masuk ke tahap penuntutan. Nah, pada tahap ini jaksa sebagai penuntutan umum akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan. Selanjutnya yaitu tahapan mengenai penuntutan. Yang pertama yaitu penyusunan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang berisi uraian tentang perbuatan tersangka yang didakwakan, pasal-pasal yang dilanggar, serta fakta-fakta hukum yang menjadi dasar dakwaan. Surat dakwaan ini harus disusun dengan cermat agar dapat diterima oleh hakim. Yang kedua yaitu perlimpahan perkara ke pengadilan setelah surat dakwaan selesai. Jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Bersamaan dengan itu, tersangka dan barang bukti juga diserahkan ke pengadilan untuk memulai proses persidangan. Yang ketiga yaitu peran jaksa dalam persidangan. Nah, dalam persidangan jaksa bertindak sebagai penuntut umum yang bertugas untuk membuktikan dakwaannya di depan hakim. Jaksa akan menghadirkan saksi, alat bukti, dan argumen hukum untuk meyakinkan hakim bahwa tersangka bersalah sesuai dengan dakwaan. Yang terakhir yaitu tuntutan pidana. Setelah semua bukti dan saksi diperiksa, jaksa akan membacakan tuntutan pidana, yaitu permintaan kepada hakim mengenai hukuman yang pantas diberikan kepada tersangka jika terbukti bersalah. Nah, tahapan penuntutan ini menjadi puncak dari peran jaksa dalam proses hukum pidana, karena disinilah kebenaran material dan keadilan harus ditegakkan melalui persidangan yang terbuka dan transparan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.